Halo sahabat review, selamat datang kembali di channel review film. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul Don't Breathe 2. Film ini menceritakan kisah dari kakek tua tunanetra yang mampu mengetahui keberadaan orang lain dari hembusan nafas. Ia berusaha menyelamatkan anak angkatnya yang sedang diculik. Kira-kira, apakah dia berhasil untuk menyelamatkan anak angkatnya tersebut? Untuk mengetahui, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan rumah besar yang telah terbakar. Terlihat ada salah satu anak kecil perempuan. Dia adalah korban kebakaran di rumah tersebut. 8 tahun kemudian, terlihat gadis itu sedang bersembunyi dikarenakan dikejar oleh seekor anjing. Ia berusaha lari sekuat tenaga untuk menghindar dari kejaran anjing. Setelah melewati pagar kawat, dia menemukan sebuah senjata. Namun tiba-tiba ada seseorang tepat di belakangnya. Ternyata ia adalah seorang kakek tua yang menjaga Phoenix. Kakek sedang mengajarkan Phoenix untuk bisa bertahan hidup dari situasi bahaya. Setelah tragedi kebakaran waktu itu membuat mata si kakek menjadi rabun, dan ia juga kehilangan salah satu putrinya yang sudah tewas. Dia sangat protektif kepada Phoenix. Bahkan untuk keluar rumah saja dia melarangnya. Pada suatu hari datang seorang gadis yang bernama Hernandez. Si kakek adalah penjual tanaman yang akan dibawa ke perkotaan dalam beberapa bulan sekali. Phoenix pun meminta izin kepada si kakek untuk ikut si Fernandez ke kota. Akhirnya si kakek pun mengizinkan. Mereka pun pergi bukan tanpa alasan. Dikarenakan di daerah tersebut sedang marak-maraknya jual beli organ tubuh manusia. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, mereka pun bergegas pulang. Namun sebelum pulang, Phoenix meminta izin untuk ke toilet. Ternyata di sana sudah ada seorang pria misterius. Untungnya Phoenix membawa anjing. Pria tersebut tak berani mengganggunya dan membiarkan dia pergi. Tetapi dia membuntuti mobil Fernandez. Mereka pun sampai di rumah. Hernandez juga langsung pamit pulang. Di tengah perjalanan pulang, dia dihadang oleh orang yang sama pada saat waktu siang hari itu. Adu mulut pun terjadi. Namun setelah Hernandez kembali ke mobilnya, ternyata itu adalah sebuah jebakan. Dan tiba-tiba saja sudah ada seorang yang ada di dalam mobilnya. Dia diikat lalu dihantam oleh palu berkali-kali sampai Hernandez pun tewas. Scenes berpindah ke rumah Phoenix yang lagi bersama dengan kakeknya. Anjingnya yang merasakan ada sesuatu yang aneh. Anjing itu malah keluar rumah. Dan saat ayahnya akan memberikan makan kepada anjing itu, namun anjing itu tak juga datang. Karena mata kakek yang sudah rabun, dia tak sadar kalau sudah ada orang asing di rumahnya. Phoenix yang ada di dalam kamar sadar kalau itu bukanlah kakeknya. Dia langsung bersembunyi di bawah ranjang. Sejauh ini Phoenix berhasil bersembunyi. Si kakek mendapati anjing itu sudah tewas karena dibunuh, dan si kakek baru sadar kalau itu adalah jebakan. Dia langsung teringat kepada Phoenix yang sendirian di dalam rumah. Phoenix yang masih belum ditemukan, dan saat dia akan kabur melalui pintu, sayangnya dia malah ketahuan. Dan tiba-tiba saja si kakek langsung menghadang di balik pintu. Si kakek menyuruh Phoenix untuk lari ke sebuah kotak besi yang ada di ruangan bawah tanah. Karena udara yang sangat sedikit membuat dia malah pingsan di dalam kotak tersebut. Mereka bertiga berpencar untuk mencari si kakek yang sudah terluka karena terkena sabetan palu. Salah satu dari mereka ada yang terkena serangan. Mulut dan hidungnya dibesi agar tidak bisa bernapas. Open your jaw. Sementara Phoenix yang ada di dalam kotak besi, ternyata kotak besi itu yang sekarang diisi air dan hampir penuh. Si kakek tersebut pun satu persatu melawan para penjahat itu. Dan pada akhirnya si kakek berhasil mengeluarkan Phoenix yang ada di dalam kotak besi. Sementara di luar sana, mereka mencoba mendobrak masuk ruangan tersebut.
Namun ternyata mereka hanya menemukan temannya yang sudah tewas terbakar. Mereka pun menemukan Phoenix dan kakeknya yang sedang bersembunyi. Salah satu pria tersebut memperhatikan Phoenix. Ternyata pria tersebut adalah ayah kandungnya Phoenix. Dia memperlihatkan kesamaan rambut yang sama dengan Phoenix, dan itu membuat Phoenix menjadi bingung. Ternyata pria tua yang selama ini merawat Phoenix sampai sekarang, dia yang menemukan Phoenix saat Phoenix sedang sekarat. Ia akan membunuh pria tua yang selama ini merawat Phoenix, tapi untungnya kakek tersebut berhasil kabur. Si kakek kembali menyerang salah satu pria tersebut, menghantam pakai palu sampai orang itu tewas. Mereka yang kini terpisah, si kakek akan menghadang anjing, sementara Phoenix tertangkap saat akan mencoba untuk kabur. Mereka membawa Phoenix, lalu rumahnya akan dibakar oleh Rylan. Si kakek berusaha kabur dari kobaran api. Dia berusaha keluar dari rumahnya. Untungnya nih guys, si kakek selamat. Singkat cerita, Phoenix dibawa ke tempatnya Rylan. Ternyata ibunya Phoenix yang masih hidup selama ini guys. Mereka dipertemukan ibunya yang rindu kepada si Phoenix. Mereka pun berbincang-bincang. Ternyata ibunya si Phoenix ini mengidap penyakit jantung yang sedikit bermasalah. Ibunya Phoenix membutuhkan donor jantung, tapi tidak sembarang jantung yang harus didonorkan ibunya. Kalau jantung itu harus dari yang sedarah dengan dia, yang tidak masuk di akal dan terkagetnya nih guys, ibunya sendiri meminta anaknya untuk mendonorkan jantungnya untuk keberlangsungan hidup ibunya itu sendiri. Singkat cerita, si kakek yang masih selamat segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk mencari keberadaan si Phoenix. Go home. You go home. Kembali kepada Phoenix yang sekarang akan dibedah jantungnya. Ternyata kalau Rylan sendiri adalah sindikat jual beli organ tubuh manusia di kota tersebut yang selama ini meresahkan banyak orang. Mereka menyewa seorang dokter bedah yang dipaksa melakukan pertukaran jantung tersebut. Saat operasi itu akan dimulai, tiba-tiba saja listrik di tempat tersebut mati. Dan benar saja, kakek pun sudah sampai dan akan menolong Phoenix. Ternyata si kakek menemukan keberadaan mereka dikarenakan anjingnya sendiri yang mengantarkan kakek tersebut ke tempatnya. Go left. Good morning. Di tengah kepungan asap yang membuat pandangan mereka terbatas, justru malah membunuh istrinya yang ditembak oleh dia sendiri. Phoenix yang terborgol bersama tangan ibunya yang sudah tewas. Kursi roda itu yang membuatnya tertarik, tapi untungnya Phoenix masih bisa menahannya. Phoenix yang mendapatkan pisau, dia langsung mengambilnya dan memotong tangan ibunya. Mereka berdua pun selamat. Phoenix yang kembali naik ke atas dan menghampiri si kakek itu. Namun tiba-tiba saja Rylan yang masih hidup menusuk si kakek dari belakang. Dan saat dia akan menggorok lehernya, dia juga terkena tusukan pisau dari Phoenix yang menusuk dia dari belakang. Kini Rylan dan istrinya pun tewas.
Kakek itu yang sudah sekarat dan terluka parah. Phoenix mencoba untuk menolongnya, tapi sayangnya orang satu-satunya yang selalu melindunginya itu pun harus tewas. Phoenix akhirnya memutuskan menuju ke tempat penampungan anak-anak dan berkumpul di sana. Dia membuka harapan barunya bersama orang-orang terbarunya. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Buat kalian semua yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe-nya. Mohon dukungan dan supportnya agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di lain film, dan bye-bye.